Indonesia. Apa aja sih persebaran sumber daya alam di Indonesia? Persebaran alam di Indonesia ada 4. Yang pertama kehutanan, yang kedua kelautan, yang ketiga pariwisata, dan yang keempat tambang. Di mana aja sih persebaran sumber daya alam kehutanan? Hutan di Indonesia memiliki banyak jenis. Yang pertama yang tersebar di wilayah Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Yang kedua, hutan musim yang tersebar di wilayah Indonesia Tengah, di Jawa, dan di Nusa Tenggara. Yang ketiga, hutan hujan pegunungan yang tersebar di wilayah Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Utara. Yang keempat, hutan sabana yang tersebar di wilayah Sumba, di Flores, dan di Timur. Wah, banyak juga ya. Belum, masih ada lagi. Selanjutnya ada hutan rawa. Hutan rawa merupakan hutan yang tersebar di daerah wilayah pantai timur, Papua, Sumatera, dan Kalimantan. Kemudian ada hutan mangrove atau yang disebut dengan hutan payau. Hutan payau merupakan hutan yang tersebar di daerah wilayah pantai Sumatera, Barat, Jawa, Bali, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Kemudian ada hutan gambut. Hutan gambut merupakan hutan yang tersebar di daerah Kalimantan Barat, Papua, Riau, dan Kalimantan Tengah. Kemudian ada hutan lumut. Hutan lumut merupakan hutan yang tersebar di daerah dengan ketinggian lebih dari 1000 mdpl seperti Jawa, Kalimantan, dan Papua. Keberadaan hutan sangat penting bagi kehidupan manusia. Keberadaan hutan menjadikan alam terjaga keseimbangannya. Keberadaan hutan di berbagai wilayah Indonesia menjadikan negara kita kaya dan sumber daya kayu dan non-kayu. Keberadaan hutan menjadikan Indonesia kaya akan jenis kayu-kayuan seperti rotan, meranti, akasia, jati, kesehatan. Keberadaan hutan menjadikan Indonesia kaya akan obat-obatan. Hutan. Persebaran kelautan potensi Indonesia tergantung berdasarkan ekoregion. Nah, di sini saya akan menyebutkan ekoregion yang saya ketahui di Indonesia. Yang pertama ada ekoregion Selat Malaka. Ekoregion ini memiliki potensi migas, potensi keragaman hayati, sama jalur pelayaran internasional dan wisata bahari. Wisata bahari ialah Pulau Bintan. Selanjutnya ada ekoregion Laut Natuna. Ekoregion Laut Natuna ini memiliki 3 cengkungan, yaitu berpotensi migas, berpotensi keanekaragaman hayati, dan banyak jenis ikan. Ekoregion yang berikutnya yaitu ekoregion Selat Kalimantan. Pada ekoregion Selat Kalimantan terdapat 2 cekungan berpotensi migas, wisata bahari di Pulau Bangka dan Belitung, tambang timah di Pulau Bangka dan Belitung, serta hutan mangrove yang kondusif yang terletak di pesisir Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan. Dilanjutkan dengan ekoregion Laut Jawa. Pada ekoregion Laut Jawa terdapat 7 cekungan berpotensi migas, potensi perikanan yang tinggi, dan terdapat beberapa ekosistem. Ekosistem tersebut meliputi hutan mangrove, lamun, dan terumbu karang. Dilanjutkan lagi dengan ekoregion Laut Sulawesi. Pada ekoregion Laut Sulawesi terdapat 3 cekungan berpotensi migas dan potensi perikanan yang cukup tinggi. Selain itu, juga terdapat ikan purba, ikan koelakan. Selain itu juga terdapat keanekaragaman penyu hijau dan karang terbesar se-Asia Tenggara di ekoregion ini. Ekoregion Selat Makassar. Ekoregion tersebut memiliki 4 cekungan berpotensi migas, tempat wisata, Takabonare, dan Depsea Water, perikanan, kakap merah, dan ikan terbang, dan keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Ekoregion Perairan Bali dan Nusa Tenggara. Ekoregion ini memiliki 6 cekungan berpotensi migas, berpotensi perikanan, memiliki hutan mangrove, terumbu karang, kawasan konservasi, perairan terluas, dan taman nasional serta pintu keluar bagi arus lalu lintas Indonesia. Ekoregion Teluk Tomini terletak di antara Sulawesi Tengah dan Sumatera Utara. Terdapat beberapa aktivitas pada ekoregion ini seperti aktivitas hidrotermal, bawah laut, pemijakan ikan sidat, biodiversitas endemik, dan potensi perikanan serta wisata Pulau Togen. Ekoregion Laut Halmahera. Pada ekoregion ini terdapat 5 cekungan berpotensi migas, energi terbarukan, Selat Talibo, dan Manguel. Ekoregion Laut Banda.
Ekoregion ini mempunyai 3 cekungan berpotensi migas dan perairan laut dalam yang jernih, memiliki pulau karang, terumbu karang yang unik, dan memiliki potensi perikanan. Ekoregion laut bandar di sebelah timur Sulawesi. Pada ekoregion ini terdapat 5 cekungan berpotensi migas, memiliki keanekaragaman hayati, biodiversity, endemik, dan potensi perikanan mengunjungi dan tuna mata besar. Ekoregion bandar di sebelah selatan Sulawesi dan Teluk Bone. Pada ekoregion ini tersebut terdapat 4 cekungan berpotensi minyak, gas, memiliki keanekaragaman hayati karang tertinggi di dunia, potensi perikanan dan wisata. Pariwisata. Seperti kita ketahui, Indonesia memiliki sumber daya pariwisata. Sumber daya pariwisata di Indonesia tersebar luas, seperti di Pulau Sumatera. Sumatera memiliki wisata Danau Toba. Pulau Jawa memiliki wisata Gunung Tangkuban Perahu. Juga Bali memiliki wisata Pantai Kuta. 4. Kalimantan memiliki wisata Danau Riung Kanan. Nusa Tenggara memiliki Taman Komodo Nasional. Sulawesi memiliki Tanah Toraja, dan Papua memiliki Raja Ampat. Sumber daya tambang di Indonesia tersebar di berbagai daerah, contohnya seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan nikel. Nikel adalah suatu logam yang berkilau dan memiliki ciri berwarna putih keperak-perakan. Sebaran minyak bumi dan gas bumi terdapat di berbagai wilayah di Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan banyak lagi. Batu bara tersebar di daerah Kalimantan dan Sumatera.